Efektivitas sanksi oleh negara-negara barat dan sekutu terhadap Rusia dalam bentuk sanksi bahan baku, pengetahuan, dan teknologi. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat dan sekutu terhadap Rusia. Khususnya, kita akan melihat bagaimana sanksi terkait bahan baku, pengetahuan, dan teknologi dapat mempengaruhi negara tersebut. Mari kita mulai. Sebelum kita memahami efektivitas sanksi, kita perlu mengerti apa itu sanksi dan mengapa negara-negara barat dan sekutu menerapkannya terhadap Rusia. Sanksi adalah tindakan yang diambil oleh negara-negara atau organisasi internasional untuk memberikan tekanan politik atau ekonomi terhadap suatu negara sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap pelanggar hukum internasional atau norma-norma yang berlaku. Sejak awal tahun 2022, perhatian publik telah terfokus kepada tindakan pemerintah Rusia yang secara tiba-tiba menyerang Ukraina. Konflik antara kedua negara yang sempat mereda dengan adanya perjanjian perdamaian, yaitu perjanjian Minsk ini, pada akhirnya pecah kembali setelah Ukraina mengumumkan keinginannya untuk bergabung dengan organisasi internasional NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Meskipun konflik hanya terjadi di antara kedua negara tersebut, tetapi pada akhirnya tetap memberikan dampak kepada banyak negara-negara di dunia. Akibat dari tindakannya, Rusia memperoleh beberapa sanksi dari beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan lain-lainnya. Ada beberapa jenis sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat dan sekutu terhadap Rusia. Dalam video ini, kita akan fokus pada sanksi yang terkait dengan bahan baku, pengetahuan, dan teknologi. Sanksi bahan baku dapat meliputi larangan impor atau ekspor barang tertentu, sedangkan sanksi pengetahuan dan teknologi dapat meliputi pembatasan akses terhadap teknologi tinggi, peralatan industri, atau larangan kerjasama dalam riset dan pengembangan. Sebagai contoh, Amerika Serikat menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan untuk lebih dari 100 jenis logam, mineral, dan produk kimia dari Rusia. Uni Eropa melakukan pembatasan terhadap ekspor komponen elektronik seperti komponen rudal, drone, dan helikopter ke Rusia. Kemudian, ekspor barang seperti komputer, peralatan telekomunikasi, dan semikonduktor, serta pesawat terbang dan suku cadang pesawat terbang dilarang. Inggris juga melakukan pelarangan impor terhadap kurang lebih 140 barang dari Rusia, termasuk besi dan baja. Sanksi terkait bahan baku dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Rusia. Negara-negara barat dan sekutu dapat melarang ekspor bahan baku tertentu yang penting bagi Rusia, seperti minyak mentah atau gas alam. Dampaknya adalah menurunnya pendapatan negara dan ketergantungan Rusia pada sumber daya dalam negeri. Sanksi yang terkait dengan pengetahuan dan teknologi dapat membuat Rusia kesulitan dalam mengakses teknologi tinggi dan peralatan industri penting. Ini dapat mempengaruhi sektor industri Rusia dan kemampuannya untuk meningkatkan daya saing global. Selain itu, pembatasan kerjasama riset dan pengembangan juga dapat memperlambat kemajuan teknologi Rusia. Rusia tidak tinggal diam dalam menghadapi sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat dan sekutu. Negara tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan teknologi asing. Rusia juga berupaya mengembangkan teknologi dalam negeri dan mencari mitra perdagangan baru di luar barat dan sekutu. Meskipun sanksi dapat memberikan tekanan ekonomi dan politik, negara yang ditargetkan seringkali menemukan cara untuk mengatasi dampak negatifnya. Selain itu, efektivitas sanksi dapat bervariasi tergantung pada dukungan internasional, sumber daya alternatif yang tersedia, dan faktor politik internal di negara yang diberikan sanksi. Demikianlah pembahasan mengenai efektivitas sanksi oleh negara-negara barat dan sekutu terhadap Rusia dalam bentuk sanksi bahan baku, pengetahuan, dan teknologi. Meskipun sanksi dapat memiliki dampak signifikan, tetapi hasilnya tidak selalu pasti dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teruslah ikuti perkembangan situasi ini untuk melihat bagaimana sanksi akan berdampak pada hubungan internasional di masa depan. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.